Halo semuanya, selamat datang di channel Ricky Rahmawan. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan cara membuat halaman pada Microsoft Word untuk tugas makalah, kemudian tugas akhir, dan disertasi, dan juga skripsi tentunya. Nah, kita langsung saja ke praktek. Nah, dari yang akan dikerjakan ini, ketika teman-teman mempraktekkan menggunakan cara ini, maka teman-teman akan lebih mudah untuk lebih otomatis untuk membuat daftar isi, kemudian lebih efisien dan lebih gampang, dan intinya lebih enak daripada harus membuat halaman yang manual. Jadi ketika tambahkan isinya, maka akan berubah ke halaman yang selanjutnya juga dan lebih rapi juga. Nah, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu isinya, isi dari skripsi, tugas akhir, kemudian yang lain yang seperti makalah itu, dan lengkapi semua. Kemudian kita masuk ke halaman, masuk ke prakteknya. Kita masuk ke insert, kemudian masuk ke page number, kemudian untuk bagian cover, lembar persetujuan, lembar pengesahan, dan lain-lain seperti moto, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain itu kita kasih halaman Romawi. Kita page number, kemudian bottom of page, dan pilih yang plain number 2 seperti ini. Dan setelah muncul seperti ini, angka kita rubah menjadi Romawi dengan cara page number, format page number kita rubah menjadi Romawi, dan ini biarkan saja. Kita mulai dari angka 1 Romawi, dan kita edit dulu untuk font dan ukuran fontnya. Kita rubah menjadi 12, dan kita rubah menjadi Fonts Times New Roman. Nah, mungkin setiap universitas itu mungkin punya beda-beda persyaratan, tapi kebanyakan menggunakan font ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita rubah section pada di bawah seperti ini. Ini ada, kita perhatikan untuk footer section 1. Nah, kita rubah sectionnya menjadi section 2 pada bagian ini, pada bagian bab. Nah, cara merubahnya teman-teman hanya cukup dengan klik depannya bab 1, pendahuluan, kemudian layout, dan break, dan next page. Nah, otomatis sectionnya akan berubah menjadi seperti ini, footer section 2. Dan ini kita bisa rubah menjadi halaman angka. Oke. Nah, untuk menjadi angka, teman-teman bisa mulai dari angka 1. Nah, ini 8, ini 1. Kemudian biasanya kan kalau halaman bab itu posisinya di bawah. Nah, untuk yang selain bab kita posisikan di pojok kanan atas. Caranya seperti ini. Diklik bagian different first page, kemudian top of page, dan pilih plain number 2. Nah, muncul seperti ini. Untuk bagian bawah kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini tidak muncul, kita coba lagi. Dan muncul. Nah, ini kalau seperti ini kita ke bawahkan, mungkin agak mepet ini. Dan bagian sini juga ini terlalu mepet. Ternyata tidak bisa ini.
Oh, bisa. Nah, kita ataskan seperti ini, dan nah untuk halaman kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bab 3 kita rubah sectionnya juga menjadi section 3. Nah tadi kan section 2 untuk bab 1, kemudian isinya, dan kita masuk ke bab 3, kita tambah lagi, lanjutkan untuk sectionnya, next page. Nah ini section 3, first page footer section 3. Nah kita lanjutkan untuk yang tadinya halaman 2, kemudian kita lanjutkan ke continue from previous section. Nah otomatis yang awalnya halaman 2 dilanjutkan ke halaman 3, kemudian selanjutnya ke 4 dan ke 5, ke 6 sampai ke bab selanjutnya, dan otomatis posisinya akan di pojok kanan atas semua. Nah setelah bab 3 dan seterusnya, kita lanjutkan sectionnya yang tadi kan section 3 ya, kita lanjutkan ke section yang keempat, break page, break, terus next page. Nah ini akan menjadi halaman 14. Posisinya juga akan di bawah, dan selanjutnya ke daftar pustaka. Ini bebas, biasanya ada yang menaruh di bawah juga atau di pojok kanan atas, tapi yang saya ketahui itu biasanya letaknya di pojok semua karena tidak termasuk dari bab tersebut. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah dari sini kan terlihat rapi, dan nantinya ketika teman-teman ingin membuat daftar isi itu lebih mudah teman-teman daripada yang manual menggunakan textbook seperti ini atau yang lain dengan cara manual. Dengan seperti ini teman-teman lebih rapi, kemudian lebih mudah untuk membuat halaman. Nah teman-teman ketika pokoknya tinggal teman-teman memperhatikan bagian sininya, sectionnya. Jadi ketika ada bab itu harus lanjut ke section berikutnya. Kemudian untuk isi dari satu bab itu menggunakan lanjutan same as previous. Nah itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Nah untuk nantinya kedepannya saya akan melanjutkan dengan membuat daftar isi. Nah sekarang kita membuat halaman, kemudian nantinya kita akan membuat daftar isi teman-teman. Mungkin dari sedikit ini semoga bisa dimengerti. Oh nah ternyata ini berubah teman-teman. Kita edit dulu untuk bagian sini. Sebentar teman-teman, sebelum closing kita edit dulu, hapus, kita edit dulu ya teman-teman. Nah ini malah hapus juga, kita ulang. Oh enggak masuk ternyata. Terkadang seperti itu teman-teman. intinya pastikan dulu untuk sectionnya. Nah ini sepertinya harus dimatikan dulu untuk same previewsnya.
masih hilang teman-teman. Nah, sudah teman-teman. Ini yang kita perhatikan ada dua, berarti yang pertama adalah sectionnya, kemudian different pada bagian bab, kemudian yang ketiga ada link to previous. Jadi ketika teman-teman berpindah dari halaman Romawi kemudian bab, kemudian isinya, kita perhatikan untuk different, link to previous, kemudian pada sectionnya. Nah, ketika di sini muncul di bawah ini, berarti kita harus mematikan link to previous. Seperti ini muncul kan? Jadi seperti ada pojok kanan ada, di bawah juga ada. Kita matikan untuk link to previous. Kita hapus. Maka di sini tidak terhapus juga, dan di sini tetap masih ada. Dan ketika kita nyalakan maka akan muncul lagi. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sini juga jangan dihidupkan. Ketika dihidupkan maka akan seperti ini. Kita akan coba kasih lagi untuk halaman bagian pojok kanan, dan di sini otomatis akan muncul. Nah, ketika kita mematikan seperti ini masih, ini bisa dihapus, dan ini tetap masih ada. Kemudian untuk yang ini kita matikan juga, dan di bagian atas di bawah itu tetap masih ada. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk different ini tujuannya agar pada bagian bab seperti bab 1 ini, bab 2, dan kemudian selanjutnya kita posisikan pada bagian bawah. Itu teman-teman. Jadi perlu diingat, yang perlu sekali lagi saya ingatkan, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama sectionnya, kemudian yang kedua adalah different first page, kemudian link to previous. Nah, mungkin sedikit yang saya bagikan di video kali ini. Semoga dapat dimengerti, dan ketika teman-teman mungkin bingung untuk membuat halaman kembali, teman-teman bisa coba untuk mengulangnya dari awal video ini, atau tanya di komentar di bawah, atau dengan cara DM saya di akun Instagram saya sertakan untuk link akun Instagram di link di deskripsi. Nah, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.